Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum mulai tiang ngiring tebarang-barang baca suratul Fatihah. Teniatang tiba selapu semeton jarin tesiwah ninggal dunia. Para tuan guru, para asatid, guru-guru yang telah lama meninggalkan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiasi kuburnya dengan rahmah dan maghfirah, dan menjadikan ilmu yang ditinggalkan, yang diajarkan kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'unillahu lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila jami'il ulama'il 'amilin as-salihin, khususan ila ruhi Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Arsyad, lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal alamin. Yang tiang muliakan para alim ulama, para tuan guru, para asatid yang hadir membersamai kita pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang berkah manfaah, memberikan kesehatan dan keafiatan, sehingga beliau-beliau dapat terus membimbing kita dalam iman dan Islam. Yang tiang hormati sahibul hajah, sahibul bait, takmir masjid beserta panitia Hari Besar Islam, khususon kakak tiang ni Al-Ustaz Haji Muhammad Zahidi Akmal. Mudah-mudahan takmir masjid dan panitia diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk terus berikhtiar sekuat tenaga bisa memakmurkan masjid kita ini. Tak lupa rasa hormat tiang hadir bersama kita bapak-bapak pejabat, khususon ini semeton-semeton tiang Bapak Haji Saifullah dan kakak tiang Bapak Supriyadi, anggota Dewan Kabupaten Lombok Timur. Begitu pula rasa hormat tiang kepada para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khususon adik tiang ini, qari kita Al-Ustaz Muhammad Alwi. Muhammad Alwi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Siapa yang tidak membaca Quran dengan lagu yang indah, tidak membawa Al-Quran dengan lagu yang indah, falaysa minna, maka mereka bukan bagian dari kami. Maka muntademan baca Quran dengan lagu yang bagus, mendengarkan Quran yang dilagukan oleh qari-qari kita dengan lagu yang bagus, itu salah satu bentuk ittiba kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat, ma sami'tu ahadan ahsana sautan minhu.
Aku belum pernah mendengar suara yang bagus selain suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membacakan surat Wat-Tini Waz-Zaitun. Maka mudah-mudahan besar harapan tiang masa depan Quran lek desa antas ini cerah insyaallah, karena pemuda-pemudanya bisa membawakan, bisa mengaji Al-Quran dengan baik, dengan tartil, bahkan bisa sampai di tingkat nasional. Mudah-mudahan selapu anak keturunan telek dalam masjid ini yang ada di desa kita ini insyaallah menjadi anak-anak min ahlil Quran insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah masih arak kesempatan bareng-bareng hadir lek masjid niki dalam keadaan sehat wal afiat. Syukur alhamdulillah masih arak kesempatan tebedait malik bareng bulan suci Ramadan. Syukur alhamdulillah arak kesempatan mengisi siang dan malam bulan ini dengan ibadah-ibadah terbaik yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala nerima selapu amal ibadah telek dalam bulan suci Ramadan nggih. Memperbaiki apa yang kurang, menyempurnakan apa yang kurang sempurna dari ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima selapu istighfar, menerima selapu taubat telek dalam bulan suci Ramadan, dan insyaallah maapang selapu salah dosa kesalahan telek masa lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita semua, sehingga bau terus bareng-bareng walitukmilul iddah, menyempurnakan bilangan-bilangan di bulan suci Ramadan. Tabarang-barang walitukabbirullaha ala ma hadakum, tabarang-barang bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil, tabarang-barang berhari raya Idul Fitri insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jadi niat hadir lek dalam kesempatan niki semata-mata tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Dari segi ilmu mungkin masih lebih luwe ilmu ketimbang tiang. Dari segi abid soleh mungkin masih lebih abid, lebih soleh ketimbang tiang. Maka niat tiang hadir lek dalam kesempatan niki adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling berwasiat, saling nasihati, saling ingetin dalam kebaikan dan dalam kebenaran, saling nasihati, saling ingetin dalam kesabaran. Dan tiang mengajak selapu tesi hadir lek dalam kesempatan niki, ternyata hadir lek masjid niki, hadir dalam majelis ta'lim, majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Saya si teman hadir lek dalam majelis ilmu, girang na tokol lek dalam majelis ilmu, Allah permudah jalan natama syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima sana'a. Ketika orang-orang datang hadir di majelis ilmu, para malaikat membentangkan sayapnya menaungi orang-orang yang menuntut ilmu, tanda keridhaan kepada kita semua. Wa yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi. Penduduk langit, penduduk bumi selapuna beristighfar, memohonkan ampun kepada orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Hatta hitanal bahri, sampai ikan-ikan si arak lek laut memohonkan ampun kepada orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu.
Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat, mal'unun ma fiha, dunia itu dilaknat, isin dunia sini selapuna dilaknat Allah Ta'ala, illa zikrallahi ta'ala wa mawala, kecuali si pertama, orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mawalah, dan taat kepada perintah Allah. Si kedua, aliman, orang-orang yang mengajarkan ilmu, wa muta'alliman, orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan hadir telek dalam kesempatan niki, mungkin ibadah tu masih kurang sempurna lagi, mungkin ibadah tu masih kurang khusyuk, maka insya Allah dengan wasilah ikhtiar dari panitia Hari Besar Islam dan takmir masjid kita, insya Allah hadir telek dalam kesempatan niki mendatangkan pahala yang besar bagi kita semua, menjadi sebab kita semua terhindar dari laknatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya niat hadir dalam kesempatan niki adalah melanjutkan tradisi. Jadi para tuan guru, para asatid layak ngajar ini tahun wah tamu bulan suci Ramadan, tamu itu lek pertengahan bulan suci Ramadan, tamu itu lek tanggal 17 Ramadan, siap-siap barang-barang, bilang-bilang santren, bilang masjid, memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini turun lek dalam bulan suci Ramadan. Turun Al-Quran dalam dua peristiwa sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Peristiwa pertama, Al-Quran turun duf'atan wahidah, jumlatan wahidah, telung dasa juz lengkap Al-Quran turun. Dari mana? Dari Lauhil Mahfuz menuju langit dunia. Turun telung dasa juz lengkap, duf'atan wahidah. Maka Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quranul Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguh telah kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadr. Jadi pada malam Lailatul Qadr turun Al-Quran itu 30 juz menuju langit dunia. Maka Allah gambarkan, salamun hiya hatta matla'il fajr, pada malam itu dunia dan seisinya diliputi salam, keselamatan, keberkahan, hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Karena Al-Quran turun menuju langit dunia. Kapan Lailatul Qadar ini? Kata Nabi SAW, peta Lailatul Qadar min ashril awakhir, pada 10 malam terakhir, cari pada tanggal-tanggal yang ganjil. Tapi tradisi Nabi SAW selama bulan Ramadan bilang kelem bedait barang Jibril alaihissalam, fayudarisuhul Quran. Mun wah tama bulan suci Ramadan bilang kelem Nabi bedait bareng Jibril alaihissalam. Jibril mengajarkan Al-Quran, mendaraskan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini peristiwa pertama, Al-Quran turun menuju langit dunia. Peristiwa kedua, Al-Quran disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasatati Jibril alaihissalam, disampaikan melalui Jibril alaihissalam munajjaman. Kalau menuju langit dunia sini sekaligus telung dasa juz, kepada Nabi disampaikan adeng-adeng, sekedik-sekedik, munajjaman, berangsur-angsur. Selama 13 tahun kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran disampaikan kepada beliau. Turun ayat pertama. Ini sih terperingati. Turun ayat pertama. Ayat pertama sini dia nak bahas perintah sembahyang, dia nak bahas perintah zakat, dia nak bahas perintah puasa, dia nak bahas perintah haji. Turun
turun ayat pertama disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Apa kata beliau? Ma ana biqari, apa sih ku baca ini? Lalu Jibril mengulangi lagi. Iqra ya Muhammad, baca Muhammad. Ma ana biqari, apa sih ku baca? Sampai 3 kali Jibril alaihissalam mengulang. Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat si pertama turun, dia nak bahas perintah sembahyang, dia nak bahas perintah zakat, dia nak bahas perintah puasa, dia nak bahas perintah haji. Apa ayat si pertama turun? Iqra, baca, berajah, pelajari, teliti, amati. Jadi ayat si pertama turun memerintahkan umat Islam belajar jadi manusia si pintar. Mun jadi manusia si pintar, maka mengenal Allah jadi mudah, maka melaksanakan perintah Allah jadi mudah, menjauhi larangan Allah jadi mudah, karena sebab itu jadi manusia pintar. Iqra, baca. Si terbaca ini tidak sekedar ayatul Quran si arak di dalam mushaf, tapi juga ayat-ayat Allah Ta'ala si arak di dalam alam semesta ini. Iqra, baca alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian siang dan malam, ada ayat, tanda-tanda kebesaran Allah liulil albab, untuk orang-orang yang berfikir. Jadi kata Quran, kalau manusia tentu ngadu otak, ngadu akal, kita na alam semesta ini dengan segala perubahan, wajib ia beriman kepada Allah Ta'ala. Alladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Dia Tuhan yang menciptakan langit yang menyinari dan menciptakan bulan yang bercahaya. Wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Dan kami edarkan bulan dan matahari itu agar manusia bisa mengetahui pergantian siang malam, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun. Ketika akhir bulan Sya'ban kumpul itu ru'yatul hilal, melihat bulan sebagai tanda masuknya bulan suci Ramadan. Ketika ngukur waktu sembahyang, matahari jadi ukuran tuh, mengukur kapan datang waktu subuh, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib. Jadi dalam pergantian siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lasyamsu yambaghilah antudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Dena mungkin telat matahari terbit, dena mungkin telat kelam ini datang. Muna telat selesai dunia ini jadi kiamat. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Bulan kami edarkan sampai nanti ia kembali pada bentuk yang asli. Coba tegita bulan ini, bulan purnama biasa terjadi di tengah-tengah bulan, tanggal 14, tanggal 15. Kemudian menjadi bulan cembung, kembali menjadi bulan sabit, kemudian menjadi separuh, kemudian menjadi bulan yang mati, kembali berputar menjadi bulan purnama. Urjunil qadim, kami kembalikan pada bentuk aslinya. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, matahari itu diam berputar pada poros bumi dan selaput planet mengelilingi matahari. Kata Al-Quran, muntagita alam semesta ini, maka kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra, baca diri ta. Manusia sini min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala.
wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ita sugul dengan tian inan tendek tahu apa-apa, dara ilmu dia tahu ngeraos, dia tahu kita apa-apa. Telanjang itu lek dalam tian inan lagu saya jamin makanan telek dalam tian inan Allah taala jamin. Layak selaput arak dalam alam rahim. Pada padi telek dalam alam rahim. Dek teman tahu ngeraos, dek teman tahu bagawean, dek tengadu kelambi, tapi Allah jamin rizkin telek dalam tian ina. Bukti tanda kebesaran Allah Ta'ala. Sugul itu lengan tian inan dek nama narak gigi. Apa tujuannya bayi lahir dek nama narak gigi na? Atik na molah nyusu di pak inan. Mau narak gigi sakit inan. Kesakitan ina nyusuin anak na karena sebab arak gigi. Allah ciptakan bayi sini darak gigi. Berkembang, remaja, dewasa, jadi tua. Apa kata Quran? Waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Semakin berombok umur semakin kurang nikmat. Munite jadi dengan toa tambah jadi bebeak itu. Hilang gigi sekik-sekik. Pada marak bebeak. Selapuk na sakit kaeng, sakit lutut dan boleh kak pada marak bebeak. Mun ngeraos dan jelas pada marak bebeak. Tulak malik kita jadi bebeak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Maka muntenunas Allah Ta'ala ku ngendeng umur si panjang si belu. Ingat hukum Quran, semakin belu umur semakin kurang nikmat. Siap-siap umur belu lagu wah ngaduk kacamata. Umur belu lagu dia bawa makan nasi ngakan gula. Karena sebab umur berkurang. Jadi Iqra si pertama baca fenomena alam semesta ini, pelajari alam semesta. Karena itu termasuk la ayatil liulil albab, jadi ayat. Maka Quran turun pertama kali tujuannya yaitu jadi manusia si pinter. Munta baca sirah nabawiyah layak masyarakat Arab sebutannya masyarakat jahiliyah, masyarakat si bodoh. Apakah nak tentu bodoh? Ndek. Maksudnya jahiliyah sini ia paham Quran sini kena Quran ini benar. Lagu ndek namanya beriman. Abu Jahal, gelarna lay Abu Jahal ini Abul Hakam, bapak kebijaksanaan si paling bijak. Berubah jadi Abu Jahal. Mengapa disebut Abu Jahal? Karena ia tentu sadu Quran sini kena, Muhammad ini kena, lagu ndek namanya beriman. Hanya orang-orang yang menggunakan akalnya membaca alam semesta ini si tentu sadu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat? Lalu Iqra si seterusnya, si selanjutnya Quran dalam bentuk mushaf. Dalam bentuk lembaran-lembaran kitab si terbaca. Nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam nerima petunjuk dalam bentuk lembaran-lembaran, dan dalam bentuk kitab. Lembaran-lembaran itulah yang disebut sebagai suhuf. Nabi Adam alaihissalam menerima suhuf. Nabi Idris alaihissalam menerima suhuf. Sampai Nabi Ibrahim menerima suhuf. Lagu suhuf sini narak kewajiban, dia nama narak kewajiban menyampaikan risalah kepada manusia. Sampai kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Sampai kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lagu Taurat, Zabur, Injil khusus untuk Bani Israel. Khusus kitab ni. Sampai kemudian Al-Quran diturunkan, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha.
Al-Quran datang menasah kitab-kitab sebelumnya. Kalau Taurat, Zabur, Injil khusus untuk Bani Israel, maka Quran ini hudan linnas, jadi petunjuk untuk selapu umat manusia. Apa fungsi petunjuk dalam kehidupan? Tiang sering menggunakan perumpamaan. Mun telek langan, arak petunjuk atas, papan ini. Mun terlalu jok Mataram lurus, mun terlalu jok Bil kiri, Anang Peraya kiri, mun terlalu jok Senggigi bekanan. Arak keterangan petunjuk. Apa tujuan arak petunjuk ini? Atendek terkepusa, lek langan. Lampu stop, mun abang stop, mun hijau leka, mun kuning hati-hati. Tujuan apa? Atendek tersaling belamperan. Selamat itu lek langan. Nah ini lek langan doang arah petunjuk, arah pedoman. Masa lek dalam kehidupan tendara petunjuk pedoman tu. Atendek ti jari manusia si kepusa harus narak si jari petunjuk pedoman hidup tu. Wa bayyinatin minal huda, dan sekedar petunjuk Quran sini arah penjelasan dari setiap petunjuk. Apa tujuan, apa manfaatnya, apa hikmah narak petunjuk, penjelasan. Wal furqan, Al-Quran jadi pembeda apa yang hak dan yang batil. Mun terbuka Quran, sila buka Quran, peta selapuk perintah larangan Allah Ta'ala dalam Quran. Maka selapuk perintah larangan ini bermuara pada dua hal. Tujuan hakikat utama dari perintah larangan Allah sini ada dua. Si pertama, at-ta'zimu lillah. Perintah larangan Allah ini tujuannya ate terjadi manusia si menyembah Allah, mengagungkan Allah Ta'ala. Si kedua, asyafaqatu li khalqihi, ate terjadi manusia si saling sayang, saling kasih kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doang jadi tujuan, ndak tujuan lain. Bolak balik buka Quran, apa sih jadi tujuan perintah larangan? Dua doang, at-ta'zimu lillah wasyafaqatu li khalqihi, menyembah mengagungkan Allah, menyayangi mengasihi sesama makhluk ciptaan Allah. Ketika Allah Ta'ala merintah itu, wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Maka mendirikan salat itu bentuk at-ta'zimu lillah. Itu takbir, nganjeng, ruku, sujud, tokol, salam, tujuan apa? Menyembah Allah. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Bayar zakat ini bentuk asyafaqatu li khalqihi, kasih sayang kepada sesama. Arak kelebihan harta berikan kepada saudara kita yang kesulitan dan kekurangan. Itulah mengapa zakat fitrah ini ngadu makanan pokok, makanan si biasa jadi makanan masyarakat. Tujuan apa? Jangan sampai pas hari raya datang kita asik bertakbir, bersuka cita, arak batur tanda mau mangan. Ini maksudnya zakat fitrah. Dalam bentuk makanan pokok atina jari arak manganan, arak makanan, arak nekakan ketika orang-orang berhari raya. Maka menunaikan zakat itu sedekah, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ambil dari orang kaya, berikan kepada orang yang miskin sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Bahkan sekedar gorok manok, gorok sampi, gorok bembek dalam Quran ara adab liyadhkuru ismallah, sebut aran Allah Ta'ala untuk gorok manok, sampi, bembek sebagai bentuk penghormatan kepada makhluk ini. Ara penghormatan terhadap makhluk yang secara fitrah Allah takdirkan jadi makanan manusia. Sebut aran Allah Ta'ala, bismillahi Allahu akbar. Ketika Allah Ta'ala merintah kita, ushkur li wali walidaik, bersyukurlah kepadaku, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Bersyukur kepada Allah ini bentuk at-ta'zimu lillah, mengagungkan, menyembah Allah Ta'ala.
berterima kasih atas nikmat iman, Islam, nikmat sehat, nikmat afiat. Wali walidaik, bersyukur kepada orang tua, bentuk asyafaqah, kasih sayang kepada sesama makhluk. Kepada orang tua yang telah memberikan atap tempat kita berteduh, yang telah berikhtiar seumur hidup harap penghidupan lebih baik untuk anak-anak. Jadi selaput perintah Allah Ta'ala dalam Quran ini, selaput larangan Allah Ta'ala dalam Quran, ada dua tujuan. Mia itu jadi manusia yang menyembah Allah, mia itu jadi manusia yang mengasihi dan menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Sembahyang, apa tujuan sembahyang? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang mencegah itu jadi manusia yang berbuat keji dan berbuat mungkar. Secara teori manusia mun sembahyang pasti akhlaknya bagus secara teori, karena luwe pelajaran dengan sembahyang teh. Mun tetuang kun sembahyang wajib kita jadi manusia si bagus. Ketika takbir Allahu Akbar, Allah Ta'ala maha belik, maha besar. Sebelik apapun masalah kulit dunia ini, sebelik apapun kesulitan cobaan di dunia ini, sebelik apapun masalah musibah tali dunia ini, Allah Ta'ala lebih belik. Allah Ta'ala lebih belik. Maka hadir rasa tenang dalam hati itu. Sekedar takbir Allahu Akbar, Allah doang paling belik. Segala masalah, ujian, cobaan di dunia ini beci. Sebaliknya itu takbir Allahu Akbar dengan penuh keyakinan. Sepinter-pinter terjadi manusia, sehebat-hebat terjadi manusia, beci itu lek julun Allah Ta'ala. Maka muncul rasa rendah diri le hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat-hebat apapun itu jadi manusia, itu ruku sejajar otak barang tombong, sujud lebih rendah otak ketimbang tombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mun tentu itu menghayati sembahyang. Nah, yang sering tiang sampaikan, sembahyang berjamaah. Mun bagus angkun sembahyang berjamaah, bagus kita lihat masyarakat. Lihat dalam sembahyang berjamaah ini, mun wah arak sekik imam lek julu ampur, wah arak imam sekik lek julu wah takbir, sepinter apapun itu jadi manusia, sehebat apapun itu jadi manusia, itu jadi makmum. Dia setuju untuk menikahi kakakmu. Mun wah arak imam lek julu saja tidak punya pekerjaan. dan nak kargo sembahyang arak dua imam sekik doang jadi imam. Kau direktur pabrik. Mun wah arak imam itu lek Iparmu tidak mudi. punya pekerjaan. Jika ini sampai terdengar orang lain, orang-orang akan Mun takbir imam milu Aku akan takbir, bicarakan mun ruku dengan milu wajib. ruku, mun Diskusi. sujud milu sujud. Cuma masalah ini, kau bahkan perlu mendiskusikan Karena ini. makmum Sebelum sini aku tugasnya meminta sekik, wakil untuk tidak menikah lagi milu dengan imam. direktur pabrik. Mun salah imam ini arak angkut tenegur imam, arak cara negur imam. Mun dengan imam mengucap subhanallah, mun dengan nina menepuk imam. Maka tiang sampaikan gini, nak kanggo mun imam salah terus makmum nyumpak. Nak kanggo ini. Arak cara menegur imam. Maka sering tiang sampaikan dalam salat tarawih ini, hati-hati tiang. Kadang-kadang dia milih jadi imam tarawih, belo sekedik lagu itu baca surat ini, jerak itu jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ongkat makmum? Jam 11 wah selesai ini. Milu imam. Mun kunut milu itu kunut. Mun imam ndek kunut, dia itu kunut mesa-mesa tu. Milu angkun imam, iktida. Mun salah arak cara negur imam. Mun ngentut salin imam ini. Pada marah angkun telik masyarakat. Mun salah pemimpin tak arak cara menegur si bagus. Mun ngentut pemimpin ini salin nih. Nah, itu jadi pemimpin pinter-pinter ngajinin diri.
mun dek teman lancar baca Fatihah dia dek paksa yang dia jadi imam. Maka mun itu jadi imam misalnya rakaat pertama agak belo sekedi itu baca surat setelah Fatihah. Tujuan apa? Sang narak masih jamaah silelangan, arak jamaah masih bait wudu. Maka mau rakaat pertama bareng imam, nganjang bareng imam. Ruku imam rakaat pertama agak belo sekedi. Tujuan apa? Sang narak masih di depan tay kanang masjid, tetap na mau rakaat pertama ruku bareng imam. Rakaat pertama, tambah rakaat kedua ringkas sembahyang, ringkas bacaan. Tujuan apa? Atena becat selesai sembahyang. Ini mun terjadi imam. Imam harus paham kebutuhan makmum. Mun toa-toa, dendek belo lalu baca surat. Adeng-adeng gerakan mun makmum na toa. Mun makmum na bajang jap sikat wah. Selama kena rukun qauli, rukun fi'li tumakninah sila. Ini angkun ta bermasyarakat pada mara angkun ta berjamaah. Mun imam lupa baca niat, lupa berniat jadi imam, maka sah sembahyangna lagu dia namo pahala jamaah. Makmum dia niat jadi makmum, dia sah sembahyangna. Artinya apa? Dia kanggo makmum geretek lek dalam hatinya dia ngagong imam. Ketahuan wah si girang-girang gremeng nih. Dia kanggo makmum geretek lek dalam hatinya dia ngagong imam. Dia sah sembahyangna. Lebih baik mun tendek ngagong imam peta jamaah si lain. Peta imam si dekang wa. Jangan sampai sembahyang tidak sah karena kita tidak meridhoi imam syarat le julun. Maka dia tekanggo misalnya ia biasa karena milu ngaji le bagai nyaken dia ngagong kunut misalnya. Terus imam ngadu kunut. Pas imam na kunut Allahumma hdina fi man hadait. Imam ini pelaku bidah, dia nakanggo ini. Dia sah sembahyang tuh. Muna baca doa kunut, amin wah itu jadi makmum meskipun itu tidak tekangguang kunut. Mun imam dan dia ngangguang kunut, dia itu kunut mesa-mesa dia nakanggu. Milu angkun imam. Ini mun tepada angkut marak sembahyang berjamaah. Marak bagus apa? Mun salah imam tegur, dia batuk doang. Ini kadang-kadang imam salah bacaan terlalu belo batuk makmum ini. Mun salah tegur ya. Mun pemimpin tersalah dia ngeraos lemudi. Bada ya le julu. Pada marah angkun tersembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah ini ngajarin itu. Mun tersembahyang mesak-mesak sekik maut. Mun tersembahyang berjamaah khairun min salatil fadhi bi 27 darajah. 17 derajat mau terpahala. Artinya apa? Menarak hajat telek desa lek dusun. Mun mesak-mesak tenggawe iya sekedik mau. Lagu mun tegawe berjamaah bareng jamaah si lain bareng masyarakat si lain wajib luwe mau. Pada mara angkun tersembahyang berjamaah. Ini baru sembahyang. Zakat, khuz min amwalihim sadaqah, ambil sebagian dari harta mereka, tutahhiruhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan menyucikan harta mereka. Apa tujuan itu membayar zakat ini? Atena pada perasaan barang batur ta. Mun ku senang batur ku harus milu senang. Mun ku susah batur ku harus milu susah. Mun susah batur ku itu milu susah. Jadi pada perasa arak kelebihan rizki beang batur tasik susah hatinya jadi senang. Jadi zakat ngajarin itu senang mun kita batur tersenang, milu itu susah mun kita batur tersusah. Dan kanggo kebalik.
Demen kita baturna susah, susah kita baturna senang. Baturna meriri balik ya meriang, beli motor ya sakit. Sering terjadi baturna taek golongan, taek pangkat na ya taek tekanan darah. Lagu sebaliknya ketika baturna mau musibah, ayo gorok sampi. Lek desa si lain gih, lek masjid sini dan darah gih, insya Allah darah. Jadi zakat nih ngajar itu seneng mau kita batur tersenang. Puasa ngelatih diri tersabar, menahan diri, bukan pada perkara yang haram, bukan pada perkara yang haram, bukan hanya pada perkara yang haram. Puasa ngelatih tersabar, nahan diri pada perkara yang halal. Makan nginem ini halal, senina barang semama ini halal, lagu tahan, sabar. Mun terbiasa itu nahan diri atas perkara yang halal, mudah bagi diri nahan diri atas perkara-perkara yang haram. Mun halal doang bau itu tahan diri, apalagi perkara yang haram. Merari 2 kali ini halal apa ndik? Merari 3 kali halal apa ndik? 4 kali halal apa ndik? Halal. Lagu mun sekek doang wah cukup, wah nikmat, wah adil, wah syukur, cukup sekek. Kan kenung gi? Mun merari 2 kali takut diterjadi dengan si zalim, dia tak adil, nyakitin salah satu, cukup sekek. Artinya menahan diri pada perkara yang halal. Merari 2 kali halal, 3 kali halal, lagu takut jangan-jangan muntah merari 2 telu ndek terjadi adil, maka seke ini wah cukup. Makan nginem halal lagu cukup. Ukuran lambung teh segini, sepiring cukup. Lagu kadang saking meletna seponjol taman nang tian ini. Jadi siaran sabar ini tidak sekedar menahan diri atas perkara-perkara yang haram, lagu tahan diri atas perkara-perkara yang halal. Mun terbiasa itu jaga diri itu, makan secukupnya, makan dek tegirang bait hak dengan si lain, minum secukupnya, maka kita tidak akan menzolimi hak orang lain karena terbiasa cukup dengan apa si arak. Sabar. Nah puasa ngajarin itu. Mai ita berbuka, mun ita berpuasa. Mai rasa ita berbuka ini. Jerak sembahyang subuh tinduk. Uras-uras wah beduk zuhur. Sembahyang zuhur, jerak sembahyang zuhur tinduk balik. Uras ngase jam 5. Karing sejam setengah maghrib, pas berbuka alhamdulillah sanggup kuat aku puasa. Ada 2 jam ya puasa. Ada 2 jam doang puasa. Nikmat itu berbuka ini mun rasa lihat dalam diri, oh ya berat puasa. Nahan diri tendek temangan, dek tenginam. Maka berbuka menjadi nikmat. Pada mara angkun hidup mun temele mau nikmat, sukses, sabar dulu jalani kehidupan ini, bersusah-susah dulu, bersakit-sakit dulu, baru itu jadi sukses. Tidak ada cara instan menjadi sukses. Masalah lek dusun-dusun lek desa-desa lu bajang-bajang sih main judi online. Kita HP pasti ada aplikasi judi online. Apa maksudnya judi online ini? Sugih cara instan. Dia namanya berusaha, dia namanya ikhtiar main judi karena melihatnya jadi sugih dalam waktu semendak. Coba marak puasa ini, mai angkun berbuka karena sebab itu berpuasa. Kita rasakan susahnya jadi orang yang lapar, sehingga Allah Ta'ala, nikmatnya Allah Ta'ala itu rasa begitu luar biasa lek julu. Maka selain sabar, puasa ngajarin itu jadi hambanya yang bersyukur.
sekedar ngadu air, ngadu korma, cukup tiante ini ternyata. Kadang-kadang kan aranjak dengan puasa, nggih, mun lalo jok pekan selapu isi pekan. Belina. Apa seperbuka lek juluna selapu isin pekan. Mulai dari si nyat, si bening, si bekuah, si bedaging, si manok selapu nara lek juluna. Ternyata nginem air ngaken korma besuh itu. Apa maksudnya? Siaran syukur ini, rasa syukur itu datang dari hati yang selalu merasa cukup atas nikmat Allah. Manusia ini kadang yang melet-meletnya doang. Seperti yang sering tiang sampaikan di pengajian-pengajian lalu, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini luwek meletna. Melet Pak Ustadz ku berdua semama sugi. Oh nunas tipe Allah Ta'ala. Biar semamangku jadi sugi. Setelah nasugi semama ini merari ya Malik. Oh kubatalang wah doa si Rubin ini. Timak na derek sok na setia. Karena kita tuh anggun semua mendengar, oh ya sugi, ya bagus, jabatan pangkatnya bagus. Terus bandingan tuh bareng semaman tuh, mancing doang bilang jelu. Rasa syukur itu datang dari hati yang merasa cukup dengan nikmat Allah. Ternyata segelas air kurma cukup, ternyata sampai sahur cukup. Munde desadu coba. Lagu kadang itu terlanjur melet-melet ini. Ini si Mia itu kadang hilang rasa syukur. Mun tegirang nikmatin syukuri nikmat Allah si beci, maka insyaallah terbiasa itu nyukuri nikmat Allah si beli. Mun sekedar nginam air ngakan korma doang, alhamdulillah rasa syukur lek dalam diri itu. Insyaallah nikmat si beli bau tersyukurin. Lalu puasa ini ngelatih itu jaga lisan te. Nggih, karing semenda nggih. Pak Ustad, mun sekedar nahan lapah aja kuat aku. Nahan haus kuat aku. Lagu mun dekku begosip sejelu sakit aku. Mun dekku nungkulang sejelu doang dek namai anganku. Ini lek desa si lain nggih. Lek masjid si lain. Mun itajak selapu ta insyaallah dengan si bagus-bagus doa. Maka Nabi SAW memberikan penekanan khusus malam yada qaulaz zur. Saya sindik nabawa ninggalang perkataan dusta. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah dina butuh lapah, na Allah dina butuh haus. Nahan lapar, nahan haus lagu nungkulang. Sia-sia ibadah puasa. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Siapa yang sedang berpuasa dendek saling caci maki, dendek saling berdebat, dendek saling menyakiti satu sama lain. Karena dalam Quran ini puasa ada dua doang. Pertama puasa yang diperintahkan kepada umat Islam, puasa menahan lapar, menahan haus. Si kedua puasa menahan bicara, yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam alaihissalam. Inni nadartu lirrahmani sauma. Berpuasa menahan bicara. Lagu nekan dia sekedar bicara ampura nggih. Saya si mari masih girang main-main Facebook. Jadi dia sekedar bicara lisan, tulisan juga hati-hati. Jangan sampai itu nulis sesuatu di media sosial ini si miak batur tersinggung, sakit hati. Jangan sampai kita menulis sesuatu yang menjadi fitnah, adu domba, yang membicarakan keburukan orang lain. Hati-hati puasa jadi sia-sia. Maka puasa ngelatih itu jaga lisan, jaga tulisan, dendek sakitin perasaan orang lain.
Munarak dengan neja kita bersual, fa in syabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim. Munarak dengan neja kita bersual, katakan maaf aku puasa. Dik kumilih bersual barang sida. Bilang tahu ni terlatih diri temara ini. Berdayat malik bulan suci Ramadan, latih diri terlatih. Masa ndek terjadi manusia si terlatih, jaga lisan ta, jaga perbuatan ta, jangan sampai melukai perasaan orang lain. Si terakhir perintah Allah Taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka naik haji ke Baitullah, pergi anang Makkah. Asyik wah lalu anang Makkah jak paham. Le julun Ka'bah ini luwe angkun dengan manusia. Macam-macam angkun manusia. Arak si bedeng, arak si putih, arak si abang, arak si kuning, arak si ganggas, arak si konten, arak si sugi, arak si derek. Lagu selapu na kelambi na pada ngadu ihram, menghadap kiblat yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Maksud apa? Mun terlalu anang Makkah mau ita pelajaran manusia lek julun Allah Ta'ala ya pada doang. Dindik merasa diri ta paling hebat, paling bagus, paling alim, paling abid. Pada doang itu lek julun Allah Ta'ala. Ita jadi ustad, belum tentu lebih luwe ta mau pahala ketimbang ibu-ibu simia dulang. Tiang cerita ngil pengajian lek dasan tereng, kita tak ina-ina jauh dulang, hujan-hujan, sedangkan kita lek dalam motor tokol doang. Dengan si jauh dulang ini bayangan yang mai dengan si milu ngaji ini jerak ngaji mangan mai. Ustad ceramah sejam 2 jam ngantok jamaah ini. Mun ibu-ibu jauh dulang taya kenang masjid, kita na dulang isi jamaah seger malik jamaah. Berarti mbe si paling bilwe pahala na. Si jauh dulang. Kata Nabi, salah satu orang yang diberikan naungan oleh Allah Ta'ala tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zillu. Diberikan naungan ketika tidak ada naungan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya mut'imul ja'i, orang yang senang memberikan makan kepada orang yang lapar. Jadi belum tentu itu ustaz lebih luwe mau terpahala ketimbang ibu-ibu simia dulu. Kadang-kadang ujian jadi ustaz nggih, belum tentu jadi ustaz ini ikhlas. Mun tipis amplop, tipis jerawah ku ketuh tebel amplopna lagu 10 yu isin. Kadang-kadang ustaz dina ikhlas, ikhlasnya tergantung amplop. Ini penyakit terjadi ustaz. Kemudian nyiduk iman isi jamaah tersinggung ya, harus bolak-balik stempel. Munde ngenoja dia ngajinin itu, dia nakanggo. Dia kanggo merasa diri terlebih hebat ketimbang dengan si lain. Itu padin, pada badan dia tahu, ngumbe angkun akhir hidup tuh. Husnul khotimah apa suul khotimah dia tahu, pada badan dia tahu ini. Ini adilna Allah Ta'ala, selaku manusia dia tahu. Dia paham, dia ngerti ngumbe akhir hidupnya. Ini adilna Allah Ta'ala. Meskipun itu paling sugih, paling alim, nasab itu paling bagus, belum tentu husnul khotimah. Maka dia merasa diri itu paling hebat. Mungkin merasa ilmu lebih banyak, luwe dengan si ilmunya lebih mantap. Mungkin merasa diri itu paling sugih, luwe dengan si lebih sugih. Munita merasa nasab tu paling bagus, luwe dengan si nasabna bagus-bagus. Dia merasa diri tu paling-paling ini. Maka mun jadi ustad, ini yang cerita pengalaman pribadi. Munarak dengan ngajum itu ustad si doang paling bagus, wah. Dengan si lain jak kurang-kurang doang. Ini racun ini. Dengan si kira ngajum ini racun ini. Karena dengan mendengar itu merasa diri itu paling hebat.
Bukankah iblis dilaknat oleh Allah Ta'ala karena merasa dirinya lebih hebat ketimbang Adam alaihissalam? Aku lengan api, lengan tanah, masa api sujud di tanah? Begitupun kita jadi manusia. Ibadah haji ngajarin kita dendek merasa diri kita paling hebat. Pada itu julun Allah Ta'ala selaput. Pada ngakan nasi, akan beberuk. Dendek merasa diri kita paling hebat. Nah, ini selapu ibadah perintah Allah di dalam Al-Quran. Tujuannya kita jadi manusia sih bagus. Munarak dengan ngajarin kita Quran lagu caci maki, sumpah serapah, nejak kita bersual bilin ya. Tidak seperti itu yang diajarkan Quran. Quran ini ngajarin kita jadi manusia sih bagus kepada sesama muslim, bagus kepada sesama manusia, bagus kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut sebagai akhlak Qurani. Sebagaimana akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Quran. Artinya apa? Sesama manusia bagus, sesama muslim bagus, kepada semua makhluk ciptaan Allah bagus. Mudah-mudahan selaputnya insyaallah diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala menjadi orang-orang yang berakhlak Quran. Arak kesempatan membaca Quran, mengamalkan Quran di dalam kehidupan. Mudah-mudahan selaput mau umur si berkah manfaah, rizki yang halal tayyibah yang berkah yang manfaah, keturunan-keturunan yang soleh solehah qurrata ayun waj'alhum lil muttaqina imama. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat yang sampaikan. Jujur nggih mun tiang lebih nyaman disebut ustaz nggih. Mun tuan guru ndek teman makom teh nggih. Mun masih demen kepeng jadi demen pantas jadi tuan guru. Masih becat sili aja ndek neman pantas jadi tuan guru nggih. Jadi tiang lebih nyaman dengan panggilan ustaz. Mun tuan guru aja takut yang di teman makom teh nggih. Insyaallah tersaling doa, mudah-mudahan selaput insyaallah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih apa yang tiang sampaikan mohon maaf nggih, munarak salah kata, salah ucap, si mia tersinggung, tiang lunas maaf sebesar-besarnya. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.